Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Firdan Nurhaliza Herianto, dan dua rekan saya ada Azhara Aufa dan Sugi Amelia. Kami di sini akan mempresentasikan manajemen sumber daya insani yang bermaterikan tentang promosi, mutasi, dan demosi. Yang pertama kali akan kami jelaskan adalah tentang promosi, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama ada pengertian promosi. Menurut Indeed, promosi jabatan adalah perkembangan karyawan ke posisi karir yang lebih tinggi di suatu organisasi dengan tanggung jawab dan penghasilan yang lebih besar. Karena ada akan tanggung jawab yang lebih besar, karyawan yang ingin mengajukan promosi harus menunjukkan kontribusi dan pencapaian terbaiknya agar bisa dipertimbangkan untuk naik jabatan. Selain itu, promosi jabatan adalah hal yang biasanya diberikan setelah karyawan sudah menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang baik pada perusahaan. Selanjutnya ada kriteria umum promosi jabatan. Yang pertama, loyalitas. Pertimbangan pertama dan bisa dianggap paling utama oleh perusahaan adalah loyalitas pada perusahaan. Loyalitas biasanya dinilai dari berapa lama kamu bekerja dan memberikan kontribusi di suatu perusahaan. Ia sudah dipastikan bisa dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Selain itu, ia pasti sudah punya pengetahuan yang dalam tentang prosedur dan tata cara perusahaan. Oleh karena itu, orang yang sudah lama bekerja di suatu perusahaan tentu memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan kenaikan jabatan. Yang kedua ada performa. Pertimbangan kedua yang akan diukur sebelum ditawarkan promosi jabatan adalah performa karyawan. Performa juga bisa dihubungkan dengan cara karyawan menghadapi tanggung jawab dan tugas yang diberikan. Jika karyawan tersebut tegar dan melakukan performa terbaik dalam tugas atau proyek apapun, ia tentu lebih menonjol dibandingkan karyawan lain. Dengan begitu, perusahaan dan atasan dapat merasa karyawan ini sudah menjadi aset yang berharga untuk perusahaan. Yang ketiga, ada inisiatif dan solutif. Selain loyalitas dan performa, memiliki inisiatif dan solutif adalah kriteria yang cukup sering digunakan perusahaan. Memiliki kemampuan solutif atau memberikan solusi terbaik saat ada masalah yang muncul juga bisa membantu terlihat memiliki komitmen yang tinggi pada perusahaan. Oleh karena itu, kedua hal ini cocok dijadikan tolak ukur untuk pertimbangan kenaikan jabatan. Yang terakhir ada skill manajemen dan leadership yang baik. Memiliki kemampuan dan manajemen yang baik adalah kriteria umum yang diperhatikan perusahaan sebelum promosi jabatan. Dengan kedua skill ini, kamu juga bisa terlihat lebih profesional dari karyawan lain. Jika memiliki promosi jabatan, tentu kamu juga akan mendapat tanggung jawab dan tugas yang berat. Dan mungkin harus menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu, promosi jabatan akan diberikan pada orang yang memang sudah menunjukkan skill leadership dan manajemen yang baik dari sebelumnya. Selanjutnya ada jenis-jenis promosi jabatan. Yang pertama, promosi karena pengalaman atau senioritas. Promosi jabatan karena pengalaman. Tipe promosi jabatan yang terjadi saat ada karyawan yang punya masa jabatan yang lama dan pengalaman yang lebih banyak. Yang kedua ada promosi karena performa. Promosi jabatan tipe ini adalah promosi yang terjadi saat ada karyawan yang dianggap punya kemampuan yang lebih dalam bekerja. Dengan itu ia menjadi prioritas untuk naik pangkat. Yang ketiga ada promosi karena pengalaman dan performa. Promosi ini biasanya diberikan karena karyawan punya pengalaman yang memadai untuk bekerja di posisi yang lebih tinggi, dan pengalaman itu bisa diukur dengan melakukan tes. Selanjutnya ada kapan waktu yang tepat untuk meminta promosi jabatan. Yang pertama, jika merasa sudah memberi kontribusi yang nyata. Pertimbangan pertama yang akan dilihat oleh atasan saat kamu meminta promosi jabatan adalah kontribusi apa yang sudah kamu berikan pada perusahaan. Jika kamu sudah memberikan kontribusi yang besar dan nyata, maka kesempatan untuk kamu dipromosikan akan lebih besar. Selain itu, kamu harus terus-menerus berkontribusi untuk perusahaan, maka pihak perusahaan akan merasa yakin bahwa kamu cocok ada di posisi ini. Yang kedua, merasa siap untuk berkembang. Jika sudah lama ada dalam posisi yang melebihi dari ekspektasi dan posisi tersebut, kamu mungkin sudah berkembang secara karir. Jika kamu sudah ada di tahap ini, kamu mungkin sudah berkembang, kamu bisa menaruhkan posisi jabatan. Kemungkinan untuk dipromosikan akan berpeluang tinggi karena kamu sudah tahu cara bekerja dan pengetahuan dasar tentang perusahaan. Yang ketiga, sudah memenuhi kualifikasi posisi yang lebih tinggi. Jika kamu sudah memiliki kualifikasi pekerjaan yang sudah meneliti posisi apa yang sudah cocok dengan kamu, maka kamu coba kamu pertimbangan untuk dipromosikan. Jika belum bisa dipromosikan, maka lebih baik kamu upgrade skill
skill terlebih dahulu agar dapat pengalaman yang lebih besar lagi. Yang terakhir, sudah mengambil tanggung jawab lebih. Tanggung jawab tugas pekerjaan dapat berubah kapan saja. Dalam kebanyakan kasus, makin lama akan menerima tanggung jawab yang lebih besar. Mungkin tanggung jawab atau tugas tersebut berhubungan dengan manajemen atau memimpin proyek lebih besar. Jika memiliki kasus seperti ini, menurut Indeed, mungkin sekarang adalah saat yang tepat untuk memiliki kenaikan jabatan. Oke, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Amelia dari kelompok 10 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya, definisi mutasi. Mutasi adalah suatu hal yang mungkin terjadi di sebuah perusahaan. Karyawan yang mutasi dapat diartikan sebagai pemindahan posisi, jabatan, maupun tempat kerja dan tugas, upah dan tanggung jawab yang relatif sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutasi karyawan adalah pemindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan lainnya. Mutasi karyawan juga dapat diartikan sebagai pemindahan tempat kerja dan upah, tanggung jawab, dan serta posisi jabatan yang relatif sama. Tujuan mutasi kerja. Mutasi karyawan biasanya dilakukan dengan tujuan tertentu. Pelaksanaannya pun tidak boleh sembarangan dan harus dilalui pertimbangan yang matang. Berikut adalah beberapa tujuan mutasi yang dilakukan perusahaan. Yang pertama, menyeimbangkan kebutuhan dan kualitas SDM perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada karyawan untuk lebih mengembangkan karirnya. Yang keempat, memberikan penempatan yang sesuai untuk karyawan sehingga bisa menguntungkan baik bagi karyawan maupun perusahaan. Yang terakhir, memberikan penghargaan kepada karyawan untuk bisa meningkatkan potensi dirinya, tidak hanya mengenai karir, melainkan juga pengembangan diri. Macam-macam jenis mutasi. Yang pertama ada mutasi produksi. Mutasi ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan, produksi, dan produktivitas. Yang kedua ada mutasi penggantian. Mutasi yang bertujuan untuk meningkatkan karyawan yang sudah terlalu lama di departemen tertentu. Yang ketiga, mutasi remediasi. Mutasi yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan akibat mutasi yang sebelumnya tidak memberikan atau menunjukkan hasil yang maksimal. Yang keempat, mutasi multifungsi. Mutasi ini bertujuan untuk menghasilkan karyawan yang multitalenta dan multitasking. Dengan mutasi ini, karyawan diharapkan dapat memiliki pengalaman dan pengetahuan luas dan bervariasi. Selanjutnya, cara kerja mutasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, mutasi secara ilmiah. Mutasi yang dilakukan berdasarkan norma atau standar kriteria tertentu. Yang kedua, berorientasi pada forma real kepegawaian. Yang ketiga, berorientasi pada kebutuhan real karyawan. Yang keempat, berorientasi pada tujuan yang beraneka ragam. Yang terakhir, berdasarkan objektivitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, mutasi tidak ilmiah. Mutasi yang dilakukan tidak berdasarkan norma atau standar kriteria tertentu. Yang kedua, berorientasi semata-mata pada masa kerja dan ijazah tanpa melihat prestasi dari karyawan atau faktor-faktor yang real. Selanjutnya, berorientasi pada banyaknya anggaran yang tersedia, bukan atas kebutuhan real karyawan. Yang terakhir, berdasarkan spoil system. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan pembacaan dari Sugeng Yulia tentang demosi. Pengertian demosi. Mengutip Davison, Knowledge Employer, solution demosi adalah suatu keadaan di mana perusahaan mengeluh posisi jabatan seseorang. Perubahan itu adalah penurunan jabatan serta tanggung jawab yang melibatkan penurunan gaji atau bayaran, tunjangan maupun status. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, demosi adalah perpindahan jabatan ke jabatan yang lebih rendah. Penurunan jabatan ini mempengaruhi beberapa hal lainnya seperti tanggung jawab, gaji, tunjangan, serta beberapa keuntungan lainnya. Meski berkaitan dengan sesuatu yang dianggap negatif atau membawa kerugian, namun demosi dilakukan atas tunjangan dan dengan pertimbangan tertentu. Beberapa tujuan dilakukan demosi, mulai dari untuk
menghindari perusahaan dari kerugian hingga sebagai konsekuensi yang harus diterima oleh karyawan yang tidak mampu mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Di sini ada dasar-dasar hukum demosi. Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan aturan mengenai besaran upah dan evaluasi kinerja dilakukan sesuai standar perusahaan. Hal tersebut tercantum dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 16 ayat 1 dan 2 serta pasal 91 ayat 1 dan 2. Kedua pasal tersebut membahas tentang surat peringatan yang hanya dapat diberikan 3 kali oleh perusahaan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran. Selebihnya, perusahaan berhak melakukan evaluasi kerja yang nantinya akan berpengaruh pada penilaian kelayakan posisi, pemberian tugas, dan besaran upahnya. Dengan begitu, peraturan mengenai demosi diserahkan pada aturan yang telah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Meskipun begitu, perusahaan harus menjelaskan dengan lebih detail mengenai hal-hal ini di surat kontrak kerja karyawan. Di sini ada berbagai alasan umum seseorang pekerja mengalami demosi adalah ada 4 bagian. Yang pertama, ada belum memiliki skill yang cukup untuk jabatan tertentu, dan 2, forma yang jauh dari seharusnya. Yang ketiga, bentuk teguran atau sanksi dari perusahaan atau kesalahan yang dilakukan pekerja. Yang keempat, ada posisi jabatan tertentu di perusahaan dihapus. Di sini ada cara menyikapi demosi. Lakukan evaluasi diri untuk menilai apakah keputusan yang diambil oleh perusahaan sudah benar dan tepat. Yang kedua, ada lakukan evaluasi diri dengan merenung apa saja alasan demosi dan bagaimana cara untuk memperbaikinya. Yang ketiga, ada jika memang demosi yang terjadi padamu sulit diterima karena keputusan perusahaan, kamu bisa berdiskusi dengan perusahaan atau kamu bisa mengajukan resign. Yang keempat, bersikap dewasa dan menerima segala keputusan tersebut secara lapang dada, meski demosi terkadang menyebabkan perasaan marah, sedih, dan kecewa. Namun mengekspresikan dengan cara yang berlebihan justru kurang tepat. Carilah support system dari teman, pasangan, atau keluarga yang tepat mendukungmu secara mental. Di sini ada 3 kesimpulan tentang promosi, demosi, mutasi. Apa sih tentang pengertian promosi? Nah, di sini promosi merupakan perpindahan orang ke jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi atau perusahaan sehingga kewajiban, hak, status, serta penghasilannya semakin besar. Yang tentang demosi merupakan perpindahan orang dari suatu jabatan yang lebih rendah di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, yang ketiga, ada mutasi merupakan posisi atau jabatan atau pekerja yang dilakukan dalam suatu organisasi pada tingkat jabatan yang sama.